Dalam setiap perayaan Ekaristi, kita selalu melihat bahwa para imam, baik Bapak Uskup, Bapak Paus, selalu mencium altar pada saat awal misa dan juga pada saat akhir misa. Pertanyaannya, mengapa imam mencium altar? Padahal kita tahu bersama bahwa altar itu dibuat dari batu atau benda material biasa atau kayu yang biasa kita temui dalam kehidupan keseharian kita. Mungkin karena kita sering menyaksikan hal itu, maka kita menganggapnya sebagai hal yang biasa saja. Tapi kita perlu tahu apa sebenarnya alasan dari imam mencium altar. Apakah itu sebuah keharusan sesuai tata liturgi Gereja Katolik, atau memang hanya kebiasaan semata? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah yang pertama, dengan mencium altar, imam menghormati Tuhan Yesus yang menjadi tuan rumah atau pemilik rumah pada waktu misa kudus. Imam menyapa Tuhan dengan mencium altar sebagai ungkapan penghormatan dan ungkapan cinta. Yang kedua, penghormatan imam kepada altar dapat dengan mencium, namun dalam perayaan-perayaan khusus, imam juga memberkati altar dengan ukupan atau pendupaan dengan wewangian. Itu disebabkan karena altar adalah simbol Kristus. Salah satu prefasi doa syukur agung dalam masa Paskah menyebutkan bahwa Kristus adalah sacerdos altare et agnus, atau imam, altar, dan anak domba dari pengorbanannya. Jadi jawaban atas pertanyaan mengapa imam mencium altar adalah karena altar tersebut adalah lambang Kristus. Sebab di atas altar itulah akan dirayakan dan dihadirkan kembali pengorbanan Kristus secara sakramental yang akan menghasilkan buah keselamatan bagi gerejanya. Mencium altar bukan berarti kita mengagungkan altar itu sebagai benda yang fana, melainkan merupakan tanda hormat dan puji syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang hadir di atas altar dan adalah altar itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dan kaum muda, mencium altar adalah salah satu keindahan dari tradisi Gereja Katolik. Tindakan ini sangat sederhana namun syarat dengan makna. Tradisi mencium benda-benda suci sudah dimulai sejak abad 14 Masehi, dan tradisi ini berkembang dari kebiasaan orang-orang pada zaman itu yang memandang tindakan mencium adalah sebagai lambang penghormatan. Di dalamnya juga berkembang kebiasaan untuk mencium benda-benda yang memiliki makna ilahi. Altar adalah salah satu dari benda yang mengandung makna ilahi itu. Di atas altar, Tuhan Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kita dalam rupa roti dan anggur. Altar juga diberkati secara khusus oleh uskup dengan minyak suci pada saat peresmian gereja baru. Altar juga melambangkan Yesus Kristus sendiri, sang batu penjuru gereja. Dalam perayaan Ekaristi, sebelum imam memberkati umat, maka imam terlebih dahulu mencium altar. Hal ini mengisyaratkan secara jelas bahwa berkat itu tidak datang dari dirinya sendiri, melainkan dari Kristus. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah imam juga harus mencium meja altar yang digunakan untuk misa di luar gereja, meskipun meja tersebut tidak dirancang khusus untuk misa dan tidak memiliki relikwi?
Karena pengertiannya adalah bahwa altar adalah lambang Kristus, maka memang tidak menjadi masalah apakah di altar itu ditempatkan juga relikwi orang kudus atau tidak. Sebab pertama-tama imam mencium altar bukan karena ada relikwinya. Walaupun kita tahu jika ada relikwinya, itu juga salah satu alasan penghormatan altar. Namun terlebih kepada penghormatan akan tempat korban Kristus. Altar tersebut menjadi tempat suci karena di sana akan hadirlah Kristus yang tersalib itu melalui proses transubstansiasi. Untuk maksud yang mulia ini, maka adalah suatu keharusan jika perayaan misa di luar gedung gereja, misalnya misa lingkungan, misa wilayah, atau misa di rumah duka, meja altar harus dibuat sedemikian sehingga tidak terkesan seadanya. Meja harus ditutup dengan taplak putih, dan pada altar atau di dekatnya dipasang sekurang-kurangnya 2 lilin yang bernyala. Dan ada salib dengan sosok Kristus dipajang pada altar atau di dekatnya. Kesederhanaan meja altar tidak menghalangi kemurahan Tuhan Yesus untuk tetap hadir di tengah umatnya. Ini bahkan mengingatkan akan kerendahan hatinya yang tanpa batas, yang rela memilih kandang hewan sebagai tempat kelahirannya dan palungan tempat ia dibaringkan. Demikianlah di atas meja sederhana itu, oleh kuasa Roh Kudusnya, kurban Yesus itu dapat tetap dihadirkan di tengah umatnya. Kristus yang rela mengosongkan diri sehabis-habisnya di kayu salib, kini kembali melakukan hal yang sama dengan hadir di atas meja sederhana dalam rupa hosti kecil sederhana. Maka ciuman ke meja altar adalah ungkapan penghormatan dan kasih kepada Kristus yang sungguh tidak dapat dibandingkan dengan kasih yang sudah lebih dahulu tercurah kepada kita umatnya. Sebagai penutup, perlu diingatkan kepada kita semua bahwa saat imam mencium altar, baik di awal maupun di akhir misa, seluruh umat tidak perlu membungkuk hormat lagi. Mengapa? Sebab tindakan untuk mencium altar adalah tindakan liturgis imam selebran dan konselebran untuk menghormati Kristus, Sang Imam Agung yang mempersembahkan dirinya dari meja kurban atau altar.